Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan untuk junjungan Nabi besar yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa setia istiqamah mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian rutin pembahasan kitab Syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Masih pada pembahasan bab sabar. Adapun hadis yang akan kita bahas adalah hadis ke-38. Qala al-musannif rahimahullah wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aqu faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan shadida. Qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Qultu dhalika anna laka ajraini. Qala ajal dhalika kadhalik. Ma min muslimin yusibuhu adha shawkatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atihi وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. Penulis rahimahullah berkata dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, pada suatu hari aku pernah masuk ke tempat Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yu'aku, dan beliau sedang mengalami sakit panas, demam. Dan demamnya beliau sangat tinggi. Lalu kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau benar-benar sakit panas yang sangat tinggi. Innaka tu'aku wa'kan syadida. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajal, benar, sesungguhnya aku menderita sakit panas seperti sakit panas yang dirasakan oleh dua orang di antara kalian. Maksudnya adalah 2 kali lipat lebih sakit daripada orang biasa. Qultu, lalu kemudian aku berkata, kata Abdullah bin Mas'ud, zalika anna laka ajraini. Itu berarti bahwa engkau mendapatkan 2 pahala. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, ajal, zalika kadzalik. Benar, seperti itulah adanya. Ma min muslimin yusibuhu adha. Tidaklah seorang muslim tertimpa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Syaukatun fama fawqaha. Baik itu tertusuk duri atau yang lebih dari itu. Illa kafarallahu biha sayyiatihi. Melainkan dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Wa huttat anhu dhunubuhu. Dan dosa-dosanya akan berguguran. Akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kama tahuttu syajaratu waraqaha. Sebagaimana pohon yang menggugurkan dedaunannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang sangat agung. Hadis yang mengajarkan kita untuk bersabar dari setiap ujian dan cobaan. Karena seorang manusia di dunia ini la yumkin ayyabqa masruran daima. Tidak mungkin dia akan selalu merasa senang. Tidak mungkin selamanya dia hidup bahagia di dunia ini. Bal huwa yaumun yusar wa yaumun yahzan. Akan tetapi di sana ada hari yang menyenangkan dan juga ada hari yang menyedihkan. Yaumun ya'tihi syai' wa yaumun la ya'tihi. Terkadang dia mendapatkan sesuatu, terkadang ada hari dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan inilah kehidupan manusia di dunia ini. Sehingga dunia adalah tempatnya ujian, tempatnya cobaan. Setiap orang itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi dan para rasul. Sebagaimana itu terlihat dari hadis ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menderita sakit panas atau demam seperti yang dirasakan oleh 2 orang, artinya 2 kali lipat lebih daripada orang biasa. Dan ini juga menandakan bahwa sekaliber para nabi dan rasul, mereka tetap diuji dan diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita tahu bahwa orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, yang imannya paling tinggi adalah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu bukan berarti beliau tidak diuji. Malah justru sebaliknya. Ujian para nabi dan rasul itu jauh lebih berat daripada ujian yang kita alami. Tetapi mereka bersabar. Mereka mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya di sini Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, "Dzalika anna laka ajraini." Itu berarti bahwa engkau mendapatkan 2 pahala. Maka beliau menjawab, "Ajal, dzalika kadzalik." Seperti itulah adanya. Ini menandakan bahwa Rasulullah SAW bersabar atas ujian yang beliau alami dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas ujian tersebut. Inilah yang harus kita lakukan, ikhwah. Ketika kita dikasih ujian, dikasih cobaan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas ujian tersebut. Makanya faedah hadis ini adalah bahwa di hadis ini kita diajarkan tentang pahala atas ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada kita. Tercapainya pahala di dalam berbagai ujian dan cobaan itu akan kita raih, akan kita capai jika dibarengi dengan kesabaran. Ini pelajaran yang harus kita camkan dalam hidup kita. Pelajaran yang harus kita camkan untuk hidup kita. Pahala itu akan kita capai. Pahala itu akan kita raih kalau kita mengiringi cobaan dan ujian itu dengan sikap sabar. Ya, maka harus sabar. Seberat apapun musibah yang kita dapatkan, kita harus bersabar. Dan ketika kita ditimpa dengan sebuah musibah, janganlah kita menyangka bahwa
musibah tersebut tidak mendatangkan kebaikan. Bahkan di balik musibah itu Allah menjanjikan kebaikan yang sangat banyak. Maka di hadis ini Allah sebutkan di antara imbalan bagi orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah dan cobaan. Apa yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kafarallahu biha sayyiatihi. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Wa huttat anhu dzunubuhu. Dan dosa-dosanya akan berguguran. Ini salah satu di antara sekian banyak imbalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mau bersabar atas ujian dan cobaan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah. Pahala yang besar Allah janjikan kepada orang-orang yang mau bersabar ketika menghadapi ujian tersebut. Salah satu di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seseorang, bahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sakit. Sakit panas atau demam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demamnya sampai 2 kali lipat. Ya. Maka setiap kali penyakit atau rasa sakit pada seorang mukmin semakin parah, maka setiap kali itu juga Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala dan menghapuskan berbagai macam dari kesalahan-kesalahannya. Ya, ini faedah lagi. Faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa semakin seseorang itu sakitnya semakin parah, maka semakin Allah lipat gandakan pahala untuknya dan menghapuskan berbagai macam dari kesalahan-kesalahannya. Ini faedah yang sangat agung dari hadis yang mulia ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelajaran lain yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwa orang yang kuat dia akan mampu membawa apa yang tidak sanggup dibawa oleh orang yang lemah. Maka kalau seperti itu kaidahnya, seorang mukmin itu akan diuji sesuai dengan keimanannya, keteguhan dia, keyakinan dia dalam beragama. Semakin kuat iman seseorang, maka akan semakin besar ujiannya. Semakin kuat keteguhan dan keyakinan seseorang di dalam beragama, maka akan semakin banyak ujiannya. Tapi orang yang beriman itu memiliki satu karakteristik yang membuat Rasulullah SAW takjub, yaitu bersabar ketika susah, bersabar ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Fakana khairan lahu, kata Rasulullah, dan itu adalah kebaikan untuk dia. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar itu harus menjadi identitas kita sebagai orang yang beriman. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan ini, kita harus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Kuatkan kesabaran kita di saat-saat sulit,
di tengah mewabahnya virus di negeri ini dan di dunia secara umum, mungkin ada di antara kita yang hilang pekerjaan, tidak mendapatkan pemasukan, tidak memiliki makanan, maka bersabarlah. Bersabarlah atas ujian ini, insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah ini dari negeri kita, dan semoga Allah menjaga kita, diri kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita, karib kerabat kita, teman-teman kita, tetangga kita, dan seluruh masyarakat di negeri ini dari mara bahaya, dan semoga Allah menjaga kita dari segala keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.